Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Taqwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah yang terus diberikan kepada kita, tidak pernah terputus, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid tercinta ini untuk bertolabul ilmi, bersilaturahim. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Rupanya saya perlu memperkenalkan diri supaya jangan nggak tanda tanya nih. Iku pel dajel apa pengajian nih? Saya tadi disampaikan oleh Bapak PDM, ini statusnya adalah ban serep, Pak. Sedianya beliau yang menyampaikan adalah Ustadz Nurbani Yusuf. Jadi jauh kualitasnya. Beliau mantan ketua PDM Kota Batu. Beliau profesor. Lek kula provokator. Mudah-mudahan tidak mengurangi niatan ngaji kita pada pagi hari ini. Nanti jangan sampai jenengan pulang ngaji terus malah wala tiba sing ngisi mang arek cilik, mbok sapa oleh teko ndi Bang Pak? Takmir. Maka saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat. Memang ngaji seperti ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa merasakan taman-taman surganya Allah. Kan begitu kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannata farta'u. Kalau kamu ketemu dengan taman-taman surga Allah di muka bumi ini, singgahlah kamu. Kemudian para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga Allah di muka bumi ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, majalisal ilmi. Majelis ilmu seperti ini adalah taman-taman surganya Allah di muka bumi. Maka panjenengan ini kalau sudah sregep ngaji, kemudian kerasan dek ngaji, itu insya Allah berarti merupakan tanda kita adalah calon penghuni surga. Amin ya robbal. Nek ten kene tamanipun boten kerasan nggih, berarti alamat boten daftar ya. Karena nanti kita itu menurut keterangan Al-Quran itu akan masuk surga itu berombong-rombongan, Pak. Dan memang sejak di dunia ini tidak sama gaya hidup orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati
humul faizun. Tidak sama orang yang daftar jadi calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Sama-sama hari Ahad itu kalau daftar jadi penghuni surga ngeten iki. Kita sisakan sebagian waktu. Lah sing mboten melok daftar nggih nglencer mboten salah, tapi di antara sekian banyak waktu yang diberikan Allah, nggih mosok ngaji yang seminggu sekali ini ndak kita maksimalkan. Karena memang ngaji sekarang ini tidak banyak diminati, Pak. Bahkan ada orang yang mengatakan ngaji ket benes ngono ae padha ae. Paling sing apik kon gawe sing elek kon ninggal. Pancet ngaji iki ben ngaji ngeten iki. Maka materi saya ini sesungguhnya ya materi yang diulang-ulang. Tapi saya ingin mencontoh semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah yang besar ini. Itu adalah dari semangat mengulang-ulang. The power of repetition, semangat mengulang-ulang. Ketika itu Mbah Yai Dahlan mengulang-ulang surat Al-Maun, diulang-ulang terus sampai inilah kemudian muncul yang namanya teologi Al-Maun. Sehingga sampai hari ini orang cedek nggih. Kula ngomong rada ngoyo-ngoyo niku wong ngombene banyu putih tok niku kuwatir lek. Mboten guyon, Pak. Termasuk semangat kita bertauhid di akhir zaman. Maka saya angkat tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini adalah keluarga yang luar biasa. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sampai-sampai perilaku keluarga Ibrahim ini ditindaklanjuti oleh umatnya Rasulullah SAW. Ibadah haji itu kan napak tilas, Pak. Napak tilas keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran surat apa nih? Surat Al-Baqarah ayatnya 120 sampai 123. Surat Al-Baqarah itu surat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, bukan Al-Baqarah nggih. Maka jangan patusi sampai suratnya nggih. Bunyinya seperti ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, pemimpin yang dijadikan teladan bagi umat manusia. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai pemimpinnya umat manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah itu yang merupakan Rasul Allah yang pamungkas itu menapaktilasi ajarannya Nabi Ibrahim. Apa ndak hebat itu Nabi Ibrahim? Syakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratihim mustaqim. Ibrahim ini adalah hambaku yang senantiasa bersyukur, sehingga dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Wa hadahu ila siratihil mustaqim. Maka kalau kita melihat sejarahnya, Nabi Ibrahim ini sejak kecil, Pak, itu diasuh oleh bapaknya yang bernama Azar itu yang produsen berhala. Jadi berhalanya Azar ini adalah berhala yang paling baik produksinya sehingga menjadi langganannya Raja Namrud. Maka Ibrahim kecil itu sudah disuruh oleh bapaknya jualan patung ini, Pak. Tapi dia hatinya, nuraninya itu sudah menyangkal itu. Lah wong barang koyo ngene kok jarene pangeran itu lho. Ya apa karepe bapak itu? Ya apa karepe wong-wong? Itu seperti itu Nabi Ibrahim itu. Sehingga kalau napa?
Ider patung, kalau dodolan patung. Nabi Ibrahim itu berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu dodolan patung itu kepingin patungnya payu. Kalau Nabi Ibrahim enggak, sonamun la yanfa'uka wa la yadurruka. Patung sing gak iso ngekeki manfaat apa-apa, gak iso ngekeki mudarat apa-apa, sing tuku wong gak entos. Itu kalau ider patung seperti itu Nabi Ibrahim. Saking mantepnya hatinya itu. Kalau itu enggak bener. Sehingga kalau disuruh bapaknya itu jual patung, mulai mesti woto, gak tahu payu. Mergo sing tuku malah dilokno kali Nabi Ibrahim. Sampean tuku patung kayak apa? Itu hebatnya Nabi Ibrahim itu. Jadi makanya beliau itu disebut Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Sehingga sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang terbaik adalah dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Jadi digandengkan Nabi Ibrahim ini dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Padahal Nabi itu banyak. Yang diceritakan dalam Quran aja ada 25 Nabi, tapi yang dipilih adalah Nabi Ibrahim ini. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang luar biasa. Beliau yang menanamkan nilai-nilai tauhid, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagian syariatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diikuti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan dialog antara Nabi Ibrahim ini dengan bapaknya yang namanya Azar. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Monggo Bapak Ibu yang membawa catatan bisa dicatat surat Al-Anbiya ayatnya mulai ayat 52. Kita perhatikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Jadi keberaniannya pemuda Ibrahim ini luar biasa. Ketika itu Nabi Ibrahim masih muda, Pak. Maka memang diperlukan generasi muda yang berani karena kebenaran itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Maka meneladani Nabi Ibrahim ini, kita harus memang mencetak kader-kader muda yang bisa menjadi penerus estafet perjuangan Muhammadiyah ini. Kita perhatikan ketika beliau berkata kepada bapaknya dan kaumnya tidak pedih, Pak. Apa yang beliau katakan? Mahadihit tamasil allati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kemudian kok menjadi sesembahan panjenengan, Pak, dan semua orang-orang? Lan opo wong barang ngeten iki lho kok disembah? Itu bahasa bebasnya begitu. Ini bukan perkara main-main, Pak. Mengkritisi kebudayaan turun-menurun yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ini bukan perkara main-main, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita perhatikan jawabannya, dan jawaban ini sampai sekarang juga masih ada itu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kok cara bahasa mriki, wis kono aja kakean takon, ket biyen yo bapakmu mbah-mbahmu yo ngene iki. Masih ada ndak, Pak, pemikiran seperti itu? Jadi mempertahankan tradisi-tradisi yang ini sesungguhnya bukan dari ajaran Islam. Dan ketika mau dikembalikan, jawabannya begini, wis kono aja kakean takon, aja kakean ngomong. Warek wingi sore kok katene nuturi wong tuwek, kan begitu. Ya. Wajadna aba'ana laha abidin. Dari dulu mbah-mbahmu ya seperti ini, sing disembah ya patung-patung ini. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang cukup tegas. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum
fi dhalalim mubin. Oh, berarti lek ancane ngoten, ya berarti tiang-tiang rumiyin niku kabeh nggih sesat. Wong mboten nyembah Gusti Allah kok. Ini kan sebuah keberanian untuk mendobrak tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan tauhid. Maka kemudian Nabi Ibrahim di hadapan para kaumnya memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di istananya Raja Namrud. Nah, sekali lagi cerita ini sudah sering jenengan dengar. Tapi ini untuk semangat kembali kita, memotivasi kembali akidah kita, bahwa kita di akhir zaman ini ternyata juga banyak loh Pak, berhala-berhala yang kadang-kadang kemudian kita perturutkan itu. Maka melalui kajian Ahad pagi ini, mempelajari dan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya ini, mari kemudian kita jadikan tauhid ini sebagai modal dasar kita menghadapi zaman akhir ini. Nabi Ibrahim dengan gagahnya beliau itu menghancurkan berhala-berhala di istananya Raja Namrud. Hanya satu saja yang besar itu dibiarkan utuh, dan kapaknya yang dipakai menghancurkan tadi ditaruh di berhala yang besar itu. Nabi Ibrahim sudah punya planning memang. Engkau lah aku dicekel, tak ajak debat Namrud itu. Debatnya di hadapan masyarakat, supaya masyarakat ini terbuka pemikirannya, sehingga dengan demikian hatinya menerima kebenaran Islam. Maksudnya seperti itu Pak, itu dakwah. Jadi Islam itu rasional sekali. Maka betul juga setelah kemudian Raja Namrud melihat tempat ibadahnya hancur, morat-marit, wah dia marah-marah itu. Golek ono apa kowe, sapa sing ngrusaki? Begitu. Namanya raja, Pak. Raja itu kan punya kuasa. Tapi kadang-kadang kalau sudah punya kuasa, gak gampang menerima kebenaran. Itu penyakitnya orang punya kekuasaan. Fir'aun itu sebenarnya tahu kalau Nabi Musa itu benar, tapi karena gengsi kekuasaan, kesombongan, akhirnya dia tertutup dari hidayah. Namrud juga tahu nantinya kalau Ibrahim itu benar. Kita perhatikan, setelah Namrud itu mencari-cari, menyuruh orang untuk menelusuri siapa yang melakukan ini, kok wani-wani ini, ketemulah itu akhirnya. Raja Namrud ada yang tahu tadi itu loh, anak muda yang selama ini mempermasalahkan berhala-berhala itu loh, namanya Ibrahim itu loh, itu yang katanya tadi masuk ke tempat ibadah sampean menghancurkan berhala-berhala itu. Akhirnya dipanggil Ibrahim, dan ini di hadapan orang banyak. Ya seperti ini. Ya Ibrahim, dengan nada yang marah Namrud. A anta fa'alta bi alihatina hada ya Ibrahim. Kamukah yang menghancurkan berhala-berhala kami Ibrahim? Iki kelakuanmu Haim. Cara mriki ngoten. Nabi Ibrahim dengan santainya menjawab, bal fa'aluhu kabiruhum hada. Bal fa'aluhu kabiruhum hada. Loh Tuan Raja, apa kira-kira ndak yang besar itu yang menghancurkan? Itu kan katanya informasinya masih ada pecok di tangannya. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim mau menggugah kesadaran masyarakat. Wong berhala nggak bisa lapo-lapo, kan begitu Pak. Kemudian Namrud dengan semakin marah, kayak dilecehkan. Awakmu, ya cara ngapunten cara bahasa kasare, kon niku waras apa ora Him? Mosok berhala sing ngono iku mau arani sing menghancurkan berhala yang tadi. Wong berhala iku lho gak iso lapo-lapo. Dibalik Nabi Ibrahim, oh jadi ndak bisa bergerak, ndak boten saged napa-napa niku berhala niku. Yo gak iso. Lah lek boten saged napa-napa, lan napa jenengan sembah sing boten waras, kira-kira kula napa sampean? Ini sudah mulai masyarakat yang mendengarkan debatnya ini mulai berpikir, Pak. Iya kan? Selama ini kita yang kita sembah, yang kita ibadahi, ini kan sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Patung berhala yang tidak bisa ngomong, tidak bisa dimintai apa-apa, kok disembah? Mulai berpikir kemudian itu.
Jangan-jangan Ibrahim iki sing bener. Jadi memang ketika orang itu mau membuka kebenaran, maka baru hidayah itu akan masuk, Pak. Tapi kalau sudah orang itu menutup diri dari kebenaran, ya dituturi siapapun, tidak akan ada gunanya. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Orang itu kalau sudah kafir, ingkar dari kebenaran, maka Al-Quran itu tidak akan bisa menembus relung-relung hatinya. Tapi bagi mereka yang mau menerima kebenaran, kita ngaji seperti ini kan menyebut hidayah. Akhirnya Namrud bertanya, Ibrahim, sakjane Tuhanmu itu sapa sih? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhan saya Allah, yuhyi wa yumit. Tuhan saya adalah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud kemudian tertawa. Oh alah, lek atasane ngono aku ya iso. Coba pengawal, kamu ambil 2 orang tahanan ini. Panggil 2 orang tahanan, yang satu dibunuh oleh Namrud di depan Ibrahim, di depan masyarakat, yang satu dibiarkan hidup. Iki lho aku yang menghidupkan dan yang mematikan. Siji tak pateni, siji tak jarno urip. Oh, Nabi Ibrahim itu nabi, Pak. Nabi itu sudah dibekali oleh Allah Ta'ala yang namanya fatona, cerdas. Mboten ceritani Nabi lolak-lolok ngoten. Diterangno, iki lho siji tak pateni, siji tak jarno urip. Kira-kira, oh iya ya bener ya. Nabi Ibrahim tidak. Baik Raja Namrud, kalau sampean mengatakan yang menghidupkan dan yang mematikan, yang satu ini sampean bunuh, yang ini bisa biarkan hidup. Coba saya ingin tahu, sing sampean pateni iki sampean urip nang maneh, iso apa ora? Atau kalau sampean merasa sebagai Tuhan, coba besok matahari terbitkan dari sebelah barat, jangan dari sebelah timur. Walhasil ketika itu Namrud kalah telak dalam debat itu, Pak. Nah, tapi karena Namrud ini punya kekuasaan, kadang-kadang kebenaran itu kalah dengan kekuasaan. Ya pancen Nabi Ibrahim akhirnya dihukum. Wis gak iso, cara bahasa gampangane ngoten. Wis apa ya apa kau niku kudu disingkreno. Iki lek tak jar-jarno, rusak iki. Itu Nabi Ibrahim tenang aja, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak takut. Karena apa ini, Pak, kira-kira? Tauhid yang mantep, Pak. Tauhid yang mantep. Ini loh, Pak, kalau hidup itu sudah mantep tauhidnya, hidup kita itu akan ditata oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya karena tauhidnya mantap. Sehingga dengan mantapnya tauhid, beliau itu manut. Surat Al-Baqarah ayatnya 152 insyaallah. Surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan betapa ketika hidup kita itu sudah kita pasrahkan secara totalitas kepada Gusti Allah, maka hidup kita ini akan ditata oleh Allah. Tapi kalau kadang-kadang kita itu hanya mengandalkan kemampuan pemikiran kita, kemampuan harta kekayaan kita, nanti kita akan kecelek, Pak. Surat Al-Baqarah 130 sampai 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini rahasianya kenapa Nabi Ibrahim itu kok diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena walaqad istafainahu fid dunya, aku telah pilih Ibrahim itu sebagai pemimpin di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang solih. Jadi Nabi Ibrahim itu di dunianya mulia, hidupnya ditata oleh Allah. Nanti sebelum pada cerita Nabi Ibrahim akan dibakar gitu. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu tenang sekali?
Karena hidupnya itu jawabannya ini, Pak. Kenapa? Karena iqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim manuto ya nang aku him. Cara bahasane Blitar ngoten. Manuto ya him. Wis uripmu pasrahno aku ya him. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut ten panjenengan. Dan ini terbukti, Pak. Tidak sekedar ngomong, tapi Nabi Ibrahim itu semua hidupnya dipasrahkan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, masuk akal atau tidak, ringan atau berat, semua dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan aslamtu li rabbil alamin. Contoh nggih, contoh. Nah niki supaya kita punya gambaran betapa Nabi Ibrahim ini pasrahnya secara total kepada Allah. Kan Nabi Ibrahim itu lama tidak punya keturunan. Sebagian ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan sampai beliau itu berusia 80-an tahun. Sehingga beliau itu punya Ismail, punya putra Ismail itu usianya sudah sekitar 86 tahun. Kemudian 13 tahun kemudian baru beliau dikaruniai putra yang kedua yang bernama Ishak. Yang kemudian dari dua putra ini napa? Niki sampai jam pinten, Pak? Jam 8 nggih. 1 jam. Berarti kalau mulai wau jam 7 kurang 10 menit. Jam berapa tadi? Nggih pokoke sak cukupe ngoten mawon nggih. Sok ngaji niku kedawan nggih mboten penak, kecendhen nggih mboten penak, yang sedang-sedang saja. Nabi Ibrahim lama tidak punya putra. Begitu Allah Ta'ala itu diberi karunia seorang anak yang kemudian bernama Ismail itu, Pak, Bu, bisa jenengan rasakan ya. Ketika itu Ismail masih kecil, ya balita lah. Turun perintah Allah, Ibrahim, bojo ambek anakmu tinggalan ndek kono him. Ndek kono niku pundi, Pak? Itu tempat yang gersang dan tandus. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, atas perintahmu ya Allah, aku tinggal anak dan istriku di tempat yang gersang dan tandus, inda baitikal muharram. Lembah sing lumut man mboten tukul, saking gersange, saking tanduse. Itu kalau nurut akal mesti dibantai itu, Pak. Bayangkan loh, anak masih balita, Bu, jenengan kali bapak lari-lari waktu punya anak kecil, wis tak tinggal yo. Lek ditinggal teng Blitar sik penak. Pemene Blitar kota masih tidak ada masalah. Nah ini di tempat yang jauh dari peradaban. Jangankan manusia, binatang tidak ada yang mau hidup di situ. Sehingga kemudian ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah itu, perjalanan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu, Hajar. Kemudian bertanya, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Aku sama tinggal di kene ya. Terus Nabi Ibrahim berjalan. Mas, aku sama tinggal di kene ya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai yang ketiga akhirnya Hajar bertanya, Mas, iki perintah Gusti Allah. Nabi Ibrahim manduk. Oh, berarti aku iki mbek Kang Ibrahim dititipna Gusti Allah. Iki iman kan padha saene niku nggih. Bapake koyo ngoten, Hajar seperti itu, Pak. Sering saya contohkan, ini keluarga ideal ya begitu. Bapaknya sholih, ibunya sholihah, anaknya sholihin, tonggonya sholihun. Nah itu klub nih. Ini keluarga ideal, Bu. Jangan mau seperti keluarga Nabi Ibrahim, nggih. Bojone kali Nabi Ibrahim. Mantu-mantu itu.
Akhirnya ditinggal itu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa ketika itu dengan permohonan-permohonan antara lain Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Kita perhatikan Pak, kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Walaupun secara akal manusia tidak akan nutut itu Pak. Tempat yang kayak begitu masa akan bisa hidup. Tapi karena Hajar ini manut, sehingga ketika itu akhirnya bekal yang dibawa itu habis. Ya sekitar 2-3 hari setelah ditinggal Nabi Ibrahim, Hajar dengan Ismail hidup di situ Pak. Ini menunjukkan betapa beratnya ujian Allah. Akhirnya Ismail ini menangis karena haus. Hajar bingung. Tapi dasar imannya sudah kuat. Dia berlari-lari kecil antara dua bukit itu, antara bukit Safa dan Marwah. Itu sebenarnya Hajar itu mengerti, aku melayu iki gak ono gaene. Iki gak iso apa-apa, tapi iki ikhtiarku. Saya pasrah kepada Allah, tapi saya harus ikhtiar. Sehingga tempat yang secara teori keilmuan mbok dibor kali sumur bor sekian puluh meter ndak akan keluar air, tapi cukup hanya dengan napa niku pancalane bayek cilik sing nangis niku keluar sumber mata air yang sampai hari ini tidak pernah sat. Itulah yang dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Itu buah dari kepasrahan yang total kepada Allah. Hidup kita juga begitu Pak. Kalau kita mau solusi hidup, jangan mengandalkan orang lain Pak. Jangan mengandalkan pemikiran kita. Ini loh aslim pun Gusti, kula pasrah Gusti, tapi ikhtiar. Sehingga sampai sekarang kan orang haji itu kan sa'i. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Jadi sa'i itu kan napak tilas. Dulu Hajar itu mencari setitik air untuk putranya. Makanya sa'i itu ya harus napa nggih? Harus mlaku nginclik. Ndak boleh walaupun zaman modern kemudian sa'i pakai eskalator, orangnya diam, melaku dewe. Ndak boleh begitu. Itu namanya ndak napak tilas. Seperti tawaf itu apa ndak bisa? Ka'bahnya itu dikasih hidrolis, diangkat sedikit, kemudian orang tawaf itu yang muter Ka'bahnya. Apa ndak bisa? Secara teknologi bisa, tapi secara ibadah ndak boleh. Karena ibadah haji itu napak tilas. Nah, ini loh Pak. Belum selesai ujiannya sampai di situ. Setelah ketemu kembali dengan anak dan istrinya, wes cukup ketemu lagi dengan anak istrinya. Ya Nabi Ismail sekitar kurang lebih usia 8-9 tahun lah. Belum cukup rupanya ujian Allah itu. Ibrahim belain anakmu. Pak niki perintahe kepada bapak yang hanya punya satu anak. Kadek anaknya pinter, ganteng, manut, soleh. Apa ndak berat ya? Berbeda kalau perintah ini kepada bapak yang anaknya banyak. Anaknya 10 kadek mokong-mokong kabeh. Dikon napa? Beli anake, belain anakmu mesti takon, pinten Gusti? Kabeh ya. Yen kula enteni perintahne iki. Ini anak satu-satunya. Nabi Ismail itu adalah anak yang lahir berkat doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang sugih Pak, tidak minta anak yang pangkat, tidak minta anak yang napa niku pinter, tapi yang diminta adalah anak yang solih. Akhirnya semua itu gandeng. Yo pinter, yo sugih, nanti seperti itu. Nah ini pelajaran kedua. Mindset orang tua kepada anak itu harus mensolihkan anak. Kadang-kadang orang tua sekarang itu kan beda Pak. Anak ini kadang-kadang diorientasikan untuk urusan-urusan dunia. Anakku sekolah ndek kono dadi apa? Bahkan orang tua itu kalau punya anak itu kadang-kadang dibanggakan itu ya tidak lebih dari masalah-masalah harta. Orang tua punya anak 3 misalnya, cerita tentang koncone, itu anakku nomor 1 ku, alhamdulillah,
dadi pegawai bank ya pengalamannya akeh teko luar negeri barang, berhasil. Anakku sing nomor loro dadi pejabat di luar Jawa kono dadi bupati, iku keliling nandi-nandi. Sing saken iku anakku sing ragil iku lho, mek dadi guru ngaji di Langgar. Terus gak ro ndi kuper. Dia ndak sadar, padahal nanti ketika sudah meninggal dunia, justru sing medenteng ndongakno niku sing nomor 3 niku. Silakan, bahkan harus anaknya orang Islam jadi apapun saja, jadi pejabat, jadi dokter, tapi tauhid dimantapkan dulu. Sehingga nanti jadi dokter yang beriman, jadi pejabat yang beriman. Ketika dia jadi bupati mengeluarkan perda. Ya. Peraturannya mulai sekarang per 1 Juli ada aturan bahwa istirahat pegawai dimulai jam 11.15 sampai jam 12.30. Semua wajib untuk sholat zuhur berjamaah. Itu kan hebat. Kirim ke semua instansi. Kalau dia bupati, ya semua instansi yang di bawah kabupaten itu, kecamatan sampai desa, semua ada aturan seperti itu. Sehingga ketika zuhur di Blitar ini semua kompak sholat berjamaah. Nah, itu kan hebat itu. Karena itu menunjukkan betapa kalau orang itu dekat kepada Allah, yang ada di pemikirannya Gusti Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya prinsip hidup, ikhtartu amruwa ala amrin ghairi. Aku dalam hidup ini yang penting Gusti Allah. Liyane gampang, kena nomor loro, kena nomor 3. Ini hebatnya, Pak. Nah, ketika beliau sudah punya anak Ismail disuruh menyembelih. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Maka sampai sekarang ibadah kurban itu kan juga nampak tilas keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin menghadapi hidup ini dengan nyaman, dengan tenang, tidak ada jalan lain selain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan ikhtiar dan usaha. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah jam 8 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mungkin ada yang didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Kula ndang wangsul.